warahmatullahi wabarakatuh. Koneksi antar materi modul 2.1 Pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan murid atau pembelajaran berdiferensiasi. Perkenalkan, saya Kasnaini, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN 2 Batu Licin, Kabupaten Tanah Bumbu. Fasilitator Ibu Cucu Hadiati MPD dan pengajar praktik Ibu Lisna Andayani SPD SD. Apa yang dimaksud pembelajaran berdiferensiasi? Lalu bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas? Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi pada kebutuhan murid. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu. Dalam kelas yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru melakukan upaya yang konsisten untuk merespon kebutuhan belajar murid untuk memastikan setiap individu dapat secara efektif dan optimal sesuai dengan keunikan tiap individu. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, menentukan tujuan pembelajaran, melakukan pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat murid, dan profil belajar murid. Merencanakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan hasil pemetaan dengan menerapkan 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi. Mengimplementasikan rencana pembelajaran berdiferensiasi di kelas, melakukan penilaian pembelajaran berdiferensiasi melalui 3 teknik penilaian. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Agar pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid, guru melakukan pemetaan kebutuhan berdasarkan 3 aspek berikut. 1. Kesiapan belajar. Guru perlu melihat kesiapan belajar setiap murid untuk mengetahui kemampuan murid dalam mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. 2. Minat murid. Guru memberikan pilihan kepada murid untuk belajar sesuai dengan minatnya sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar anak. 3. Profil belajar murid. Guru memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar sesuai dengan lingkungan, budaya, gaya belajarnya, dan kecerdasan majemuk. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut. 1. Mengamati perilaku murid. 2. Mengidentifikasi pengetahuan awal. 3. Melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. 4. Berbicara dengan guru murid sebelumnya. 5. Membaca raport murid di kelas sebelumnya. 6. Menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu murid mencapai hasil belajar yang optimal dengan cara berikut. Guru menerapkan 3 strategi diferensiasi, yaitu 1. Diferensiasi konten. Konten adalah apa yang kita ajarkan pada murid. Konten dibedakan terhadap tingkat kesiapan, minat, atau profil belajar murid yang berbeda atau kombinasi dari kesiapan, minat, dan profil belajar murid. 2. Diferensiasi proses. Proses belajar yang bervariasi, beragam, dan bebas seperti diskusi kelompok, penugasan, atau proyek. Proses ini mengacu pada bagaimana murid memahami dan memaknai informasi atau materi apa yang dipelajari. 3. Diferensiasi produk. Merupakan tagihan apa yang kita harapkan dari murid. Produk ini adalah hasil pekerjaan yang ditunjukkan oleh murid kepada guru dan mencerminkan pemahaman murid dan berhubungan dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan.
Bagaimana kaitan antara materi pembelajaran berdiferensiasi dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak? Koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi dengan modul 1.1 filosofi Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 visi guru penggerak, dan modul 1.4 budaya positif. Koneksi antar materi modul 1.1 filosofi Ki Hajar Dewantara dengan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai kodrat alam dan kodrat zaman, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Sebagai seorang pendidik, guru dapat memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir keberagaman siswa melalui pemetaan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid, sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Koneksi antar materi modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak dengan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif dalam menciptakan pembelajaran. Dengan demikian, seorang guru dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Seorang guru penggerak yang sudah memiliki nilai dan peran guru penggerak pastilah mampu merancang pembelajaran yang berdiferensiasi yang dapat menjawab semua kebutuhan belajar murid. Koneksi antar materi modul 1.3 visi guru penggerak dengan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Guru penggerak memiliki visi untuk melakukan perubahan positif dalam pembelajaran yang berpihak pada murid dengan strategi pembelajaran inquiry apresiatif, yaitu pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Perubahan yang dilakukan tersebut salah satunya melalui pembelajaran berdiferensiasi. Dengan visi yang berpihak pada murid, tentunya akan terwujud pembelajaran yang berpihak pada murid dan dapat menjawab kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda. Koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif dengan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas akan membantu terwujudnya budaya positif dengan posisi kontrol guru sebagai seorang manajer, sehingga murid merasa menjadi bagian dari kegiatan yang ada di kelasnya. Terima kasih. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.